Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua, masyarakat Indonesia Nusantara. Ancaman pidana bagi perambah hutan tanpa perizinan dari Kementerian Kehutanan, termasuk lokasi pariwisata di pantai-pantai NTB, Lombok, kalau dia berada dalam kawasan hutan konservasi atau hutan lindung, harus ada izin dari Kementerian Kehutanan di pusat. Apabila kita lihat undang-undang ini, yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan P3H, ketentuan pidana terhadap perambah hutan diatur dalam banyak pasal, seperti pasal 17, pasal 92, pasal 12, dan pasal 82, tergantung kepada bentuk perbuatannya. Ada perkebunan, pertanian, pertambangan, dan berbagai usaha-usaha lainnya. Berikutnya, next. Nah, pasal 17 ayat 2 berbunyi, setiap orang dilarang membawa alat-alat berat, beko, atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan perkebunan dan atau mengangkut hasil perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin dari menteri. Jadi kalau ada alat-alat berat yang diletakkannya di kawasan hutan yang patut diduga dia akan melakukan penambahan hutan, ini sudah pidana. Yang kedua, melakukan kegiatan perkebunan sawit dan lainnya tanpa izin menteri di dalam kawasan hutan. Lihat di Kalimantan Utara, di Kabupaten Nunukan, juga di Kalimantan Timur, dan di daerah-daerah lainnya banyak terjadi kejahatan perambahan hutan tanpa perizinan kehutanan. Kadang dia memiliki HGU sebanyak 1000 hektar, tapi di samping HGU ini dia rambah 500 hektar, 600 hektar, 700 hektar, dan ini awas, ini bisa kita pantau dari citra satelit dengan mudah sekali di zaman teknologi canggih ini. Maka hati-hati kepada para pengusaha, perusahaan-perusahaan baik di Jakarta ataupun di daerah di dalam mengembangkan usahanya baik dalam bidang perkebunan sawit ataupun pertambangan. Yang ketiga, mengangkut dan atau menerima titipan hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin. Menjual, menguasai, memiliki, dan atau menyimpan hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan dalam kawasan hutan tanpa izin. Pokoknya itu milik negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk rakyat Indonesia. Kemudian yang terakhir, membeli, memasarkan, dan atau mengolah hasil kebun dari perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin. Berarti pabrik PKS yang menampung hasil-hasil hutan ini juga bisa dijerat pidana. Wahai para penegak hukum, baik pengacara, advokat, kejaksaan, kepolisian, Satgas, KPK, mari kita bersatu untuk menegakkan hukum di bidang agraria dan kehutanan untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Indonesia adalah negara yang kaya yang tidak mungkin melahirkan masyarakat yang miskin apabila seluruh sumber dayanya kita wujudkan melalui keadilan atas dasar perintah Undang-Undang Dasar 45. Terima kasih.